bosku, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi dengan saya di channel saya Japanios. Semoga kalian baik-baik saja ya dan tetap sehat di cuaca di Indonesia yang sekarang ini yang sering hujan di sore harinya, dan udah memasuki ini ya, akhir tahun, bulan Desember. Semoga kita diberi kekuatan, kesehatan, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah SWT. Nah, di video kali ini di minggu sore kisaran jam 5 di depan rumah ini, di teras, saya mau buat video soal pemagangan yang ada di Jepang. Kemarin saya udah membahas suka dukanya mempunyai senpai atau kakak kelas atau senior yang ada di Jepang. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas suka dukanya tidak mempunyai senpai atau senior atau kakak kelas yang ada di Jepang. Gimana kelanjutannya? Tonton simak video ini, dan buat kalian yang baru kenal dengan channel saya, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya sampai ngomong gak jelas. Yang baru kenal dengan channel saya, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkannya, dan klik tombol loncengnya agar mengetahui video-video saya yang terbaru. Itu saja. Nah, akan saya lanjut di videonya soal yang sudah saya terangkan di depan tadi, suka dukanya tidak mempunyai senpai atau senior yang ada di Jepang. Dan ini maaf, suaranya ada suara burung. Di depan saya ini ada burung parkit ya. Ada burung parkit. Kok bukan parkit? Lovebird. Ada burung lovebird ya ini di depan. Nah, ya lanjut. Apa sih suka dukanya tidak mempunyai senpai yang ada di Jepang atau senior yang ada di Jepang? Saya juga belum merasakannya soal tidak mempunyai senior. Soalnya saya 5 tahun di Jepang, itu saya alhamdulillah didampingi oleh senior saya atau senpai kalau bahasa Jepangnya itu. Jadi kalau di Jepang tidak mempunyai senpai atau senior, itu kemungkinan ada suka dukanya. Akan saya bahas dari dukanya dulu. Dukanya tidak mempunyai senpai atau senior, yang pertama itu pastinya kalian bakalan kesepian dari segi bermain. Kalau holiday itu pasti bakalan kesepian karena tidak ada senior atau kakak kelas. Yang kedua, kalian bakalan kalau yang belum bisa berbahasa Jepang itu bakalan sulit untuk berbahasa Jepang, soalnya tidak ada yang memberitahu atau yang mengajari kita bahasa Jepang dalam bentuk bahasa Indonesianya. Soalnya kita harus otodidak belajar bahasa Jepang bersama orang Jepang langsung. Itu yang bikin kita pusing. Jadi kemungkinan yang belum IQ-nya rendah kemungkinan bakalan sulit untuk mencerna bahasa Jepang kalau tidak ada senpai ataupun senior. Dan yang ketiga, kemungkinan kita bakalan dijadikan patokan ya, tolak ukur. Oh, orang Indonesia ini IQ-nya seperti ini. Oh, orang Indonesia ini semangat kerjanya cuma seperti ini. Jadi kalau memang kita dari awalnya udah bagus semangat, itu bakalan nambah lagi adik kelas kalian. Tapi kalau kalian dari awalnya udah loyo, udah tidak punya semangat, terus bahasa Jepangnya jelek, otomatis kalian tidak mempunyai senior ataupun kohai seperti itu.
Itu yang ketiga. Dan yang keempat apa ya? Nah, yang keempat ini seperti ini. Ini cerita kalau kalian jadi yang pertama kali ke Jepang dan tidak mempunyai senior, itu saya usahakan buatlah nama baik kalian sebaik-baiknya. Takutnya ntar kalau kamu udah setahun di sana dan mempunyai kohai, kamu ini dari segi perilaku, terus dari segi IQ, dari segi cara bahasa itu jelek, kamu bakalan dijelek-jelekan sama orang Jepang dan di hadapan kohai-kohai kamu, di hadapan para adik kelasmu. Apakah tidak malu? Pasti kalian bakalan malu dan pasti kalian bakalan rugi sendiri. Jadi saya minta buat kalian yang belum mempunyai kohai ataupun yang belum mempunyai senior ataupun kakak kelas, cukup 1 tahun pertama kalian belajar giat dan bekerja keras dalam mencari ilmu ataupun mencari cara bekerja dengan baik, biar kamu dipandang orang Jepang itu bagus dan mempunyai motivasi dan etos kerja yang tinggi. Jadi orang Jepang bisa mengambil kohai dan memberikan nilai baik pada nama Anda. Itu pengalaman dari saya. Itu tadi ini ya, kerugian tidak mempunyai senpai ataupun senior ya. Sekarang keuntungan tidak mempunyai senpai dan senior. Yang pertama itu kalian lebih mandiri, tidak manja. Soalnya kenapa? Kalau kalian mempunyai senpai dan senior, itu kemungkinan banyak manjanya. Dikit-dikit senpai, dikit-dikit senior, dikit-dikit senpai, dikit-dikit senior, seperti itu. Soalnya saya dulu juga seperti itu, udah dibilangin jangan manja gitu. Ada senior tapi jangan manja gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kemungkinan bahasa kamu lebih bisa, kemungkinan bisa, soalnya ada senior. Dan kalau ada senior, kamu akan diberitahu orang Jepang ngomong apa, kamu mungkin akan ditranslatekan, oh namanya seperti ini. Tapi juga per orang sih ya, ada yang nggak ada senior tapi malah bahasa Jepangnya bagus, dan ada juga yang ada senior bahasa Jepangnya juga bagus. Itu tergantung IQ dan pola pikirnya orang masing-masing, seperti itu. Terus yang ketiga itu apa ya? Yang ketiga itu enak kalau jalan-jalan gitu bisa bareng sama senpai gitu kan, dan bisa rame-rame kumpul-kumpul bareng gitu, seperti itu. Pokoknya kalau di Jepang itu jangan manja, jangan ketergantungan sama orang lain. Kita harus mandiri, kita harus mempunyai motivasi kerja sendiri, dan kita harus mempunyai etos kerja sendiri agar orang Jepang itu mengetahui kalau kita itu memang benar-benar bekerja keras gitu ya. Jangan ketergantungan sama senpai, dikit-dikit senpai, nggak tahu bahasa tanya senpai. Kalau nggak tahu bahasa mending tanya langsung sama orang Jepang. Perkataan yang sering-sering dipakai gitu kan. Kalau nggak tahu bahasa, ini wanan desu ka, artinya apa itu? Moichido negai shimasu, tolong ulangi sekali lagi. Sumimasen, oshite kudasai, tolong ajari saya seperti itu. Jadi jangan dikit senpai, bang, mas, ini artinya apa, itu artinya apa. Kita tidak bisa memikirkan pola pikir kita ke depannya gimana. Jadi jangan ketergantungan sama senpai gitu. Ada orang Jepang ya kita tanya sama orang Jepang. Nggak mungkin orang Jepang nggak tahu dan nggak paham sama omongan kita. Kalau kita kosakata dan kotobanya itu benar, pasti orang Jepang meskipun kita ngomongnya logatnya itu logat Jawa, Sunda, Sumatera, Bali,
gimana pun logatnya, orang Jepang itu udah tahu kita yang ngomong apa, dia maksudnya apa udah tahu gitu, soalnya bahasanya dia gitu, seperti itu. Saya dulu juga ngomong juga bingung, ngomong ini itu setahun pertama juga bingung, nggak tahu apa-apa. Tapi gara-gara saya juga dibantai terus sama orang Jepang, dipukuli, pokoknya dicaci maki tiap hari. Terus saya mempunyai motivasi tersendiri, pokoknya saya harus bisa, dan alhamdulillah akhirnya saya juga bisa. Tapi gara-gara itu saya pandangan pertama orang Jepang itu jelek kepada saya. Ya itu namanya masa lalu, biarlah berlalu gitu kan ya. Intinya saya membagikan video ini kepada kalian untuk motivasi agar kalian yang ada di Jepang itu termotivasi dengan video saya dan tidak ketergantungan sama senpai ataupun senior yang ada di sana, gitu aja. Nah, itu aja video kali ini, udah panjang lebar ya. Intinya meskipun tidak ada senpai ataupun ada senpai itu jangan ketergantungan ya. Kita di sana itu harus mandiri, belajar, baik belajar bahasa ataupun belajar kebudayaan maupun belajar soal kerja yang ada di sana gitu. Gitu aja video kali ini. Kalau buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan bagikan video ini buat kalian yang ingin membagikannya. Kalau tidak dibagikan juga nggak apa-apa, terserah gitu kan. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng di bawah agar mengetahui video-video saya terbaru. Dan gitu aja video kali ini. Dan buat kalian yang ingin tanya-tanya soal hal-hal yang ada di Jepang maupun pemagangan yang ada di Jepang, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini ataupun tulis di Instagram saya Sarwanto75 di atas. Kalau ada kesempatan dan nggak ada kesibukan akan saya balas satu persatu. Gitu aja video kali ini. Yang terakhir saya pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.